Ini untuk ilmu positif psikologi itu sendiri, itu ilmu yang saya pelajari selama 1 semester. Jadi itu nggak mungkin kalau misalnya saya bahas semuanya dalam waktu 2 jam, tapi nanti kalau di sesi Q&A, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau nanya nih, misalnya, "Oh, kalau kebahagiaan tuh gimana sih?" Misalnya gitu kan. Atau misalnya mau mindful tuh gimana gitu. Nah, itu boleh ya, nanti nanti kita akan, dijawab di Q&A ya, gitu ya. Oke. Jadi, saya tutup ya ilmu dari positif psikologi sampai saat ini. Ini adalah ilmu dasar dari terapi mindfulness. Nah, sekarang adalah mindfulness terapi dan positif psychology terapi. Mindfulness itu apa sih? Nah, sejarah mindfulness. Tes, suara saya masih nyambung? Masih, Pak. Oh, masih, oke, sip. Ya, makasih. Soalnya tadi error Zoom-nya. Oke, sejarah mindfulness terapi ya. Mindfulness terapi itu disebut negara yang paling berbahagia di dunia ya. Mindfulness terapi itu disebut negara yang paling berbahagia di dunia. Bhutan, sorry. Bhutan itu disebut negara yang paling berbahagia di dunia. Jadi, suara saya putus-putus ya? Karena lagi hujan kali. Tapi jelas ya. Nah, jadi sejarah mindfulness ini diambil dari negara Bhutan, Bapak dan Ibu. Jadi Bhutan itu disebut negara yang paling bahagia di dunia dan di Asia. Nah, ini berdasarkan dari culture ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi bukannya dari WHO atau dari UNESCO atau dari PBB. Kalau Bapak dan Ibu search di Google, negara paling bahagia di dunia itu nomor 1 Finlandia gitu. Kenapa Finlandia? Karena semuanya tercukupi oleh negaranya, lalu PDP pendapatan per kapitanya tinggi dan lain-lain. Jadi bukannya itu dinilainya banyak ya. Jadi banyak dinilainya. Tapi kalau berdasarkan culture, berdasarkan kebudayaan, Bhutan merupakan negara yang paling berbahagia di dunia. Oke, next. Nah, apa yang membuat Bhutan menjadi negara yang paling berbahagia di dunia? Nah, ini penting. Kira-kira nih, Bhutan di negara Nepal, kira-kira kalau aku nanya ke Bapak dan Ibu, kira-kira apa sih yang membuat Bhutan negara paling berbahagia di dunia? Ada yang tahu nggak? Coba, coba chat di kolom chat. Nggak harus tepat kok jawabannya. Ketik di kolom chat deh. Kenapa Bhutan di negara Nepal sana nih, dekat Nepal, dekat Gunungan Everest, disebut negara yang paling berbahagia di dunia? Oke, saya kasih tahu jawabannya ya. Jadi Bhutan itu kalau Bapak dan Ibu ada kesempatan pergi ke Bhutan ya, itu Bhutan itu dia dia bebas karbon, betul. Dia bebas karbon, dia juga nggak ada gross domestic. Jadi dia semuanya tuh sama ya. Jadi kalau di Bhutan itu segala sesuatunya itu sama, mereka pakai pakaian sama, paling beda warna doang. Terus culture-nya itu sangat-sangat bagus sekali, sangat ramah, mereka masih lancar dan lain-lain. Terus tapinya Bhutan itu kenapa disebut negara paling bahagia? Terutama karena ini. Nah ini, karena mereka itu hidup untuk hari ini. Itu yang penting. Mereka itu hidup untuk hari ini, now and here. Jadi diteliti oleh para ahli bahwa kenapa negara di Bhutan itu sendiri orang-orang itu bisa menembus sampai umur 100 tahun gitu. Jadi kalau di umur kenapa mereka masih bisa umur 100 tahun. Nah, ini karena hidupnya itu now and here gitu. Hidupnya untuk hari ini. Jelas ya di sini ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Kalau ada kendala boleh chat di kolom chat ya. Nah, terus kita sekarang bahas teknik pernapasan mindfulness 7, 11, 11, 11. Nah, ini yang akan saya ajarkan kepada Bapak dan Ibu pada hari ini. Ini ilmu mahal, jadi Bapak dan Ibu harap perhatikan baik-baik, karena ilmu ini merupakan terapi mindfulness itu ada banyak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya mindfulness itu sendiri kan hidup untuk hari ini, now and here. Nah, jadi sekarang saya ajarkan gimana caranya supaya kita ini bisa hidup ini untuk hari ini, hidup ini untuk saat ini gitu. Nggak memikirkan mengenai masalah-masalah kita, nggak memikirkan mengenai masa lalu atau masa depan, karena pada prinsipnya kalau kita terlalu berpikir kepada masa lalu, itu apa kira-kira Bapak dan Ibu?
Penyebabnya itu apa? Kalau orang terlalu mikir masa lalu gitu, dipikirin terus gitu. Kira-kira apa tuh Bapak dan Ibu? Menyebabkan apa? Coba diketik di kolom chat. Saya tunggu. Ini penting. Nggak bisa move on. Betul. Stres, depresi. Betul. Nah, tapi lebih tepatnya itu adalah penyesalan. Jadi adalah menyesal. Nggak bisa melihat hal-hal sesuatu yang baik, sehingga dia bisa stres, bisa depresi, dan dia biasanya itu menyesal kalau dia terlalu banyak memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Baik yang itu udah lama banget, ataupun yang terjadi kemarin juga itu bisa jadi. Dia banyak menyesal. Nah, terus aku mau nanya ke Bapak dan Ibu nih, kalau misalnya untuk materi ini, hidup hari ini ya, now and here, kenapa orang hidup itu harus untuk hari ini, nggak memikirkan masa depan? Kalau orang terlalu memikirkan masa depan, biasanya penyebabnya apa? Yang terjadi apa biasanya? Dia memikirkan masa depan terus dia dipikirin. Apa yang terjadi? Coba ditulis di kolom chat. Kecewa, betul, nggak salah. Takut, tidak berani melangkah, kepikiran terus, stres. Nah, tapi ini benar. Ini jawaban Mama Maulana. Ya, ya jadi yang kalau misalnya orang terlalu berpikir kepada masa depan, itu hasilnya itu adalah anxiety. Itu adalah stres. Hasilnya stres, kenapa? Anxiety. Karena anxiety itu adalah ketakutan, khawatir. Jadi dia khawatir terus akan masa depan. Dia terlalu berpikir, nanti gimana ya kalau ke depan ya? Kalau saya ngambil keputusan ini nanti gimana ya? Kalau saya ngambil keputusan B gimana ya? Ngambil keputusan C gimana? Ngambil keputusan D gimana ya? Terlalu berpikir, akhirnya dia jadi nggak bisa maju, jadi stuck. Tapi penyebab stucknya itu adalah khawatir. Ya, oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pernapasan mindfulness. Ya, aku minta kalau Bapak dan Ibu ada yang bisa open cam, more than welcome to open cam, karena kalau selama terapi ini saya akan pandu dan melihat wajah Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Jadi kalau misalnya wajahnya nggak kelihatan, nanti saya nggak bisa nilai nih terapinya udah benar atau belum gitu. Kayak gitu. Nah, pada prinsipnya gini, mindfulness itu kan adalah terapi yang mengajak kita untuk hidup untuk hari ini, now and here. Jadi fokus pemikiran kita pada saat ini, pada detik ini, tidak memikirkan yang masa depan atau masa lalu yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin nggak sih ini mungkin banget gitu. Kalau Bapak dan Ibu tahu, itu ada aplikasi namanya Headspace. Kalau pernah dengar Headspace ya, head kepala space. Nah, Headspace itu dia banyak mengajarkan tentang teknik mindfulness ya. Nah, sebelum kita masuk, mindfulness ini ada banyak. Mindfulness ini ada mindfulness breathing, mindfulness pernapasan, mindfulness walking, mindfulness eating misalnya makan dengan fokus gitu. Itu bisa juga. Jadi macam-macam, tapi yang saya ajarkan hari ini merupakan teknik mindfulness yang paling gampang. Ya, dinamakan teknik pernapasan mindfulness 7 11 11. 11. Jadi 3 kali, 7 11 11 11. Nah, nanti ini apa? Ini akan saya jelaskan dulu teorinya. Jadi pada dasarnya otak kita itu kalau kita stres itu kebanyakan oksigen, Bapak dan Ibu. Jadi seluruh aliran darahnya di sini ini kebanyakan oksigen. Sehingga neuron di otak, itu saraf otak, itu yang tadinya bekerja yang harusnya gitu ya, berdasarkan penelitian ya. Tapi kalau misalnya dia kebanyakan oksigen, dia bekerjanya itu akan cepat banget. Jadi gitu, jelas ya. Nah, makanya kalau orang stres itu dia ada kemungkinan dia bisa panik, dia juga bisa untuk overthinking, misalnya terlalu banyak mikirin yang enggak, gitu kan. Ada juga beberapa orang yang mukanya merah dia sampai pingsan. Itu kenapa? Karena otaknya itu kebanyakan oksigen. Nah, kenapa saya ambil gambar ini? Jadi kalau misalnya otaknya kebanyakan oksigen itu kenapa emangnya? Kalau otaknya kebanyakan oksigen kan neuron bekerja lebih cepat. Penyebabnya itu adalah di sini, amigdala. Nah, amigdala ini adalah ini sebesar biji kacang gitu, sebesar biji kacang di otak kita. Ini ada di limbic system ya, otak reptil. Nah, ini bagian otak reptil sini dekat cerebellum, dekat otak kecil. Nah, ini pada prinsipnya adalah amigdala ini dia mengatur regulasi emosi dalam diri kita. Sehingga kalau misalnya kita regulasi emosi yang nggak benar, itu amigdala itu akan bekerja. Dia akan firing gimana ya? Akan apa ya bahasa Indonesia?
akan firing lah, pokoknya akan nembak ya, akan nembak hormon-hormon neurotransmitter di dalam otak kita. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar kan serotonin, dopamin gitu ya, dan lain-lainnya itu diatur oleh amigdala. Oke? Cukup jelas ya dari sampai sini ya? Nggak ada pertanyaannya? Oke. Sekarang aku minta Bapak dan Ibu untuk open cam ya kalau bisa. Bapak dan Ibu kalau bisa open cam. Mari open cam. Kalau nggak masalah open cam ya, saya akan melihat Bapak dan Ibu open cam. Untuk saat ini, ya. Jadi, saya akan mengajarkan Bapak dan Ibu teknik pernapasan 7, 11, 11, 11. Jadi, untuk nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Nah, 7, 11, 11 ini harus dilakukan selama 2 minggu kira-kira. 2 minggu berturut-turut dan nggak boleh lepas, itu di pagi dan malam hari. Jadi bangun tidur dan sebelum tidur Bapak dan Ibu harus ngelakuin ini. Gitu. Nah, jadi 7, 11, 11, 11 ini sebenarnya semua adalah hitungan. Semuanya itu adalah hitungan. Nah, terus ini adalah teknik mindfulness yang paling mudah dan paling cepat dilakukan. Dibanding mindfulness walking, mindfulness eating itu agak lama. Nah, lalu ini 7 itu apa? Tarik nafas dalam ya. Terus 11 itu tahan nafas. 11 itu buang nafas. 11-nya lagi tahan. Lalu habis itu tarik nafas dalam dan hembuskan 3 kali. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat itu bahwa nanti aku minta Bapak dan Ibu fokus, konsentrasi, aku akan pandu. Nah, jadi yang lainnya sih gampang sih. Kalau misalnya tarik nafas dalam gampang lah ya. Terus tahan nafas juga gampang, jangan nafas, tinggal diem aja, mingkem, diem. Yang paling susah adalah waktu buang nafas. Ini yang paling penting. Karena waktu buang nafas itu kita nggak bisa buang nafasnya kayak itu nggak mungkin bisa sampai 11 hitungan. Pakai hidung tuh nggak mungkin. Atau pakai mulut. Jadi itu juga nggak mungkin. Yang kita pengen itu adalah dari otot diafragma. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan, ini Bapak dan Ibu pegang dada sini ya. Nanti kalau misalnya yang dari dada sini mengempis, ini benar, ngelakuinnya benar. Jadi otot diafragma yang kita kurangin. Jadi cara mengeluarinnya adalah buka mulutnya lebar, lalu dorong pelan-pelan dari otot diafragma. Jadi gitu. Ya, jadi didorong gitu. Ada suaranya kayak tadi, seperti saya. Jadi ya jelas ya. Oke gitu. Nanti sampai 11 hitungan. Ya. Nah, selama melakukan, aku harapkan Bapak dan Ibu bisa merem. Nanti aku akan pandu, bisa merem, ambil sikap duduk yang rileks, rileks saja. Nanti tenang, bisa merem, santai. Nah, ambil sikap pada saat ini benar-benar fokus. Nah, fokusnya itu hanya pada nafas, hanya pada kata-kata saya. Itu aja yang saya minta. Oke, baik. Yuk kita merem, kita tarik nafas dalam, tahan, hembuskan pakai hidung, masih pakai hidung. Oke. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan pakai hidung. Baik. Tarik nafas dalam, satu kali lagi. Tahan, hembuskan pakai hidung. Lebih rileks lagi. Oke, tarik nafas 7 hitungan. 1, 2, 3, 4. Masih tarik nafas ya. 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buka mulut lebar, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tahan, jangan nafas. Kunci nafasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dalam posisi merem, tarik nafas dalam, pakai hidung, tahan, hembuskan pakai hidung. Ya, bagus sekali. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan pakai hidung. Oke, yang terakhir, Ibu tarik nafas dalam, tahan, hembuskan pakai hidung.
Oke, baik. Ya, terapinya sudah selesai. Ya, jadi, terapinya ini seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti boleh dilakukan itu di pagi hari dan malam hari, plus kalau lagi down ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya lagi panik, lagi stres, misalnya nanganin, anaknya atau nanganin, berbagai macam masalah dalam hidup, itu boleh ngelakuin ini dulu gitu, karena oksigen di otak otomatis akan berkurang, gitu.